Oke, action. Selamat siang Pak semua orang. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih. Bapak sudah pas urutannya mau supervisi di kelas. Itu hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Benar ya Pak ya? Ya Pak. Ya. Oke Pak, Bapak mengajar apa Pak? Agribisnis ternak unggas. Nah, nanti rencana Bapak untuk melaksanakan pembelajaran itu yang harus disupervisi di kelas berapa Pak? Di kelas 12 Pak. 12 apa itu Pak? 12 jurusan peternakan. Terima kasih Pak. Apa judul daripada topik yang Bapak ajarkan nanti? Adapun judul topik materi persiapan kandang dan peralatan agribisnis unggas pedaging. Nah selanjutnya Pak, apa dalam topik itu tentu masalah dengan tujuan pembelajaran harus kami tahu juga apa tujuan pembelajaran yang Bapak ajarkan nanti Pak. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan persyaratan kandang untuk pemeliharaan unggas pedaging dengan benar. Tujuan kedua, melalui praktek langsung, peserta didik mampu menerapkan prosedur persiapan kandang unggas pedaging dengan benar. Tujuan ketiga, melalui presentasi peserta didik mampu menghitung kebutuhan luas kandang dan pemeliharaan unggas pedaging dengan tepat. Tujuan keempat, mengevaluasi jenis dan tipe kandang dalam agribisnis unggas pedaging dengan benar. Itu tujuannya Pak. Ada berapa tadi tujuan pembelajarannya Pak? Ada 4 Pak. Oh makasih ya Pak ya. Nah di dalam tujuan pembelajaran itu tercapailah semua apa yang Bapak ajarkan. Pengembangan yang hendak Bapak capai dalam hal pembelajaran itu dengan cara bagaimana Pak ya? Hendaknya untuk mengetahui atau meningkatkan pengetahuan peserta didik terhadap pemeliharaan unggas pedaging. Oh, makasih Pak ya. Di sini juga perlu kami tahu dalam strategi dalam hal proses pembelajaran, strategi apa yang Bapak persiapkan? Saya akan mempersiapkan strategi dengan metode problem based learning, yaitu saya berangkat dari masalah yang dihadapi oleh peserta didik Pak. Ya Pak, di dalam problem based learning ya ada di situ berbentuk LKPD. Ada LKPD-nya Pak? Ada Pak, disiapkan Pak. Nah selanjutnya juga di dalam PBL itu akan menggunakan alat peraga. Ada alat peraga Bapak? Ada Pak, saya akan menggunakan alat peraga infocus dan peralatan kandang. Ya, selanjutnya juga ada menggunakan video pembelajaran Pak? Ada Pak, video pembelajaran sebagai titik acuan untuk peserta didik Pak. Nah perlu juga kami tahu apakah Bapak menggunakan Microsoft, PowerPoint atau PPT alat bantu dalam mengajar Pak? Saya menggunakan PowerPoint Pak sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Ya terima kasih Pak. Dalam hal ini itu urutan langkah-langkah dalam hal melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning. Besok dalam hal melaksanakan pembelajaran di kelas, mudah-mudahan bisa urutannya itu semuanya bisa tercapai ya Pak ya. Siapa? Oke Pak ya, selamat untuk mengajar besok ya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada lagi kita buka dalam doa. Silakan kawan-kawan pimpin doa. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Indonesia berdoa untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dengan doa selesai. Oke. Ya, bagaimana kemarin pertemuan kemarin? Kemarin kita sudah mempelajari namanya apa? Persiapan
persiapan kandang dan persiapan browsing serta menghitung luas kandang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ayam pedaging ya. Oke, ini kelompoknya udah kemarin kita sudah mempelajari judulnya persiapan kandang dan peralatan dalam agribisnis unggas pedaging, di mana kompetensi dasarnya adalah menerapkan pengetahuan tentang persiapan kandang dan peralatan dalam agribisnis pedaging. Di dalam keterampilannya berarti menyiapkan kandang dan peralatan dalam agribisnis unggas pedaging. Adapun tujuannya adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan persyaratan kandang untuk pemeliharaan unggas pedaging dengan baik. Tujuan yang kedua, melalui praktek langsung peserta didik mampu menerapkan prosedur persiapan kandang. Tujuan yang ketiga, melalui presentasi peserta didik mampu menghitung kebutuhan luas kandang untuk pemeliharaan agribisnis unggas pedaging. Yang keempat, mengevaluasi jenis dan tipe kandang. Kemarin kita sudah melihat jenis dan tipe kandang ya. Ya, kita berangkat daripada bagaimana peserta didik mampu menghitung kebutuhan luas kandang untuk kebutuhan ayam pedaging. Ya, untuk anak-anak sekalian, LKPD kita hari ini adalah bagaimana peserta didik mampu menghitung kebutuhan luas kandang untuk kebutuhan ayam pedaging. Kemarin kita sudah bagi kelompok. Hari ini sudah ada yang siap? Belum? Berarti hari ini silakan Anda bekerja sama. Nanti dipresentasikan di depan, ya. Ya, silakan kerjasama. Ayo berkelompok. Ayo dikerjakan. Ini udah. Yuk dikerjakan. Silakan kerjakan sama-sama dengan kelompok masing-masing. Silakan. Bapak berikan waktu 5 menit ya. Sudah. Jadi silakan dipresentasikan di depan ke kelompok ya. Jadi setelah presentasi langsung didiskusikan. Ya udah, teman-temannya. Baiklah, kalian nomor 1 akan mempresentasikan. Perkenalkan, saya akan presentasikan. Saya Menteri Gubernur dari Indonesia. Baiklah, kalian akan mempresentasikan diskusi kami itu mengenai hidup melestarikan sumber rencana tentang pedaging.
Satu, begitu luas kandang. Misalnya jika kita akan memelihara 10 ekor ayam dengan kandang bangun dengan lebar kandang maksimal 8 meter dan kepadatan kandang maksimal 14 meter persegi atau 1/15. Maka ukuran kandang ayam tersebut juga tidak diagram 0 meter. Kedua, menerapkan prosedur kesiapan kandang atau bodi untuk pedagang. Sebelum membuat bodi, kandang dan peralatan kandang harus sudah disiapkan terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam mempersiapkan kandang antara lain: 1. Membersihkan kotoran dan sekaman ada dalam kandang kedepannya. 2. Pemasangan tunai kandang dilakukan dengan cara menunjuk semua permukaan di kandang. 3. Mencuci kandang dengan air bersih dilakukan dengan cara membasahi atau menjemur kandang dengan air di sebuah permukaannya. 4. Mencuci kandang dengan deterjen. Pencucian ini dipakai untuk membunuh mikroorganisme yang memiliki lapisan lunak sebagai pelindung saat berada di bawah permukaan dan juga akan menurunkan cairan permukaan dari kotoran-kotoran air yang menempel di lantai atau di kandang. 5. Mencuci dengan desinfektan. Kegiatan mencuci atau menyemprotkan dengan desinfektan ini bertujuan agar semua mikroorganisme yang masih menempel di dinding kandang, lantai kandang, tirai yang telah dipasang di dinding kandang, serta lingkungan sekitar kandang mati. 6. Mengapur kandang. Dengan cara kapur diajarkan dengan air, kemudian dioleskan dengan alat kupas dalam permukaan kandang. 7. Menebar sekam. Sebelum dimasukkan ke dalam kandang, pastikan bahwa sekam sudah disemprot dengan NA, OH atau desinfektan lainnya setelah kering baru dimasukkan. 2. Dipersiapkan peralatan kandang. Pertama, persiapan eksekusi mulai kebersihan kandang dan peralatan. Kelengkapan peralatan seperti sekam, koran, cikuar, tirai luar dan dalam, tempat makan, tempat minum, penghangat, dapur, dan model. Kedua, sarana produksi peternakan atau saprona yang berkualitas baik bibit akan bermanfaat. Baik, inilah diskusi kami. Ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih. Sebelum dibuka, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Ya, belum. Tadi kelompok 1 sudah disampaikan teman-teman hasil diskusi mereka sendiri. Sekarang kita buka forum diskusi untuk umum. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, dari kelompok mana? Ya, silakan sebutkan nama dari kelompoknya dan mengajukan pertanyaan apa. Silakan. Saya Rizky dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan: ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih perumahan? Jelaskan. Ya, ngerti paham ya pertanyaannya ya? Silakan yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dan kami mesti waktu 2 menit untuk menjawab. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih perumahan sendiri. Hal untuk menggunakan mengoperasikannya. 2. Sebelumnya sedang sekali. 3. Bahan waktu bersedia. 4. Jadi awal. Ya, bagaimana? Kelompok 1? Ya, silakan. Oke, masih ada? Oh, masih ada kelompok 2. Silakan. Cukup? Cukup, masih ada pertanyaan yang lain? Ya, berarti kelompok 1 sudah oke? Oke, ya silakan berikan aplaus. Ayo, selanjutnya kelompok 2 Pak, kelompok 3. Ya, kelompok 2 dulu.
sesuai urutan. Ya, silakan. Di sini aja. Sini aja, sini. Sini aja. Oke. Ini menghadap. Ada perubahan untuk kesehatan cara dibangun ayam kita kalau karena memiliki manfaat yang sangat penting ayam akan lebih banyak dari kandang. Idealnya satu waktu ukuran kandang berganti pada tingkat ekor berbeda. Meski masih sudah berbeda karena keberadaan yang Bisa disimpulkan ya, coba disimpulkan dari sekarang ke keseluruhan. Jelas, saya akan disimpulkan dan pembelajaran di ini untuk sekolah skandal negara tentang tugas pedaging dan pemilu persiapan kandang pemilu tugas pedaging. Yang pertama yaitu sebelum membangun kandang keselamatan kandang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti membersihkan kotoran dan sekam, memasang tirai kandang, mencuci kandang dengan air bersih, mencuci kandang dengan deterjen, mencuci dengan bersih kotor, mengatur kandang, menjaga sekam, dan mempersiapkan peralatan kandang seperti sekam, koran, luar, luar, dan dalam, tempat makan, tempat minum, penghangat, lampu, termometer. Dan sarana polisi ternyata bersifat produk dan menggunakan spray bibit, kacang dan batu-batu. Untuk menghitung kandang, itu dengan kandang bagi contoh dengan kandang panggung dengan lebar kandang maksimal 8 meter dengan memelihara 10.000 ayam yang kita dapat kandang maksimal 15 meter persegi, maka ukuran kandang ayam tersebut 7 kali 18 meter. Sekian bisa dikirimkan kepada Ya, terima kasih. Kasih ampun. Satu lagi ya, satu lagi siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan, satu lagi siapa? Hasil daripada pelajaran yang kita dapat kali ini. Satu orang siapa yang bisa menyimpulkan? Berani bisa? Silakan yang disimpulkan. Ya. Siapa? Ayo satu orang lagi. Sebelum Bapak rangkum dari keseluruhan dari awal sampai akhir. Silakan. Let's know. Ya. Ayo silakan. Kesimpulan dari awal dan mulai tadi, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ayo, kesimpulan. Satu orang lagi. Apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kali ini? Silakan. Ayo. Dari mulai persiapan kandang, pengukuran kandang, sama persiapan zoning, persiapan kandang. Silakan. Ayo. Satu orang lagi buat kesimpulannya. Silakan. Ayo. Bisa disebutkan. Ayo silakan. Siapa lagi? Ayo silakan. Anda simpulkan dulu. Oke, silakan. persiapan yaitu melalui persiapan kandang berupa serangkaian kertas dalam peralatan bukan menunjukkan dan menunjukkan kandang. Dua, melalui kandang misalnya mengarah ayam lalu setiap kandang
dan sifat dengan realita perhitungan dan penyempurna sekam masalah kebanyakan makan dan minum juga kemudian dan mengajar Ya. Oke, siap. Silakan berikan amplop kepada saudara. Ya, Bapak akan menunjukkan dari secara keseluruhan apa yang ada pelajaran kali ini ya. Ya, berarti tentunya kita harus mengetahui dulu yang namanya apa? Perkandangan, ya. Kemudian yaitu persiapan kandang dan kemudian pembuatan brownie untuk pemeliharaan sayap unggas pedaging. Hal yang pertama adalah untuk membuat atau mempersiapkan kandang, ya. Di dalam hal mempersiapkan kandang itu ada 3 yang harus kita pikirkan. Yang pertama itu adalah secara biologi. Secara biologi itu apa? Jadi di dalam mendirikan kandang kita harus memperhatikan yang namanya lingkungan sekitar. Yang kedua secara yang pertama biologi, yang kedua teknik. Kalau dikatakan dia secara teknik adalah untuk mengetahui bagaimana mendirikan suatu bangunan kandang. Apa yang kita buat? Kandang apa dulu? Apakah dia close atau kandang panggung? Yang kedua secara ekonomi. Kalau dikatakan dia pembangunan kandang secara ekonomi adalah apa? Biaya. Berarti di dalam membangun kandang kita harus memikirkan biayanya dulu. Paham ya anak-anak ya? Kita jangan membangun kandang yang biayanya mahal. Ada, misalnya contoh, kita harus mengetahui namanya barang substitusi di dalam pembangunan kandang. Misalnya dari segi tinggi. Sekarang ini sudah banyak orang membangun kandang itu dindingnya sudah permanen. Apakah bisa diganti dengan bila bambu? Bisa. Yang penting dia tahan lama. Itu artinya kita harus mengetahui teknik secara ekonomi. Itulah hal pembangunan. Di dalam ukuran kandang itu juga kita harus mengetahui berapa ekor yang dibutuhkan, berapa kebutuhan luas kandang yang dibutuhkan oleh setiap ekor ayam. Dari mulai awal pemeliharaan sampai akhir pemeliharaan. Berarti dalam pemeliharaan yang pedaging itu adalah di dalam pemeliharaan berarti dia 1 meter persegi itu harus diisi berapa ekor? 8 sampai 10 ekor. Berarti kita bisa mendirikan kandang dengan ukuran ya berapa jumlah yang harus kita pelihara. Contoh, apabila kita pelihara 2000 ekor, berarti kebutuhan luas kandangnya berapa? Berapa meter? Ya, berarti nanti kita buat lebarnya 8, panjangnya sekitar berapa meter? 15 meter, berarti 8 dikali 15 berapa? Kira-kira seperti itu ya. Baru di dalam mempersiapkan yang namanya brownie, apa yang kita lakukan? Berarti otomatis kita harus melakukan sanitasi kandang. Kita harus tahu bahan-bahan yang dilakukan untuk sanitasi apa? Desinfektan. Mengikuti dulu sebelum kita pulang, silakan. Baik, mas ya, sebelum kita hari ini kita mulai. Silakan pulang. Jadi berjalan. Selamat siang Pak semua orang. Selamat siang Pak. Bagaimana masalah dengan observasi yang sudah berlangsung? Apakah Bapak telah melaksanakan daripada supervisi yang semalam? Di situ Pak, dalam hal pelaksanaan supervisi itu, ini refleksi bagi Bapak yang saya dapatkan bahwasanya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik.
sesuai dengan yang direncanakan. Seluruh langkah-langkah pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan pembelajaran itu ya sesuai dengan LPP. Guru berusaha atau bapak berusaha dengan baik memperhatikan dalam perubahan kelas dan peran peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selain hal-hal di atas, yang menjadi perhatian khusus bagi bapak yaitu mengenai murid kelas 12. Nantinya supaya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu supaya diperhatikan ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, di situ ada yang perlu lagi saya tanyakan. Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran yaitu kurangnya kondusif situasi pembelajaran, mungkin dikarenakan pemilihan peserta didik dalam satu kelompok yang kurang tepat ya Pak. Oh itu ya. Nah, demikian juga masalah dengan apakah Bapak sudah puas dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau untuk pembelajaran, kalau untuk menurut saya itu bagi saya kurang puas Pak, dikarenakan kita mainkan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya Pak. Oh gitu Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, apa hal-hal yang positif yang telah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran? Ketika saya menunjukkan suatu tayangan video saat motivasi untuk peserta didik, ternyata di sanalah pemikiran anak-anak terbuka untuk bernafas. Nah, selanjutnya Pak, yang menjadi pertanyaan ini yang terakhir ini, apa yang Bapak rubah untuk pertemuan selanjutnya Pak? Untuk pertemuan yang berikutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar dengan baik supaya saya tetap dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak kepada peserta didik Pak. Selanjutnya Pak, di situ ada mungkin tidak lanjut ke depan. Bagaimana Pak, apa tindak lanjutnya Pak? Tindak lanjut yang ke depan saya akan memilih yang pertama itu memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Tindak lanjut yang kedua supaya kedepannya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak kepada peserta didik Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Di sini dalam hal refleksi diri untuk latihan coaching yang sudah kita laksanakan, ada pertanyaan 4. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah coaching yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan alur Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab Pak. Selanjutnya Pak, yang masih perlu diperbaiki atau tingkatkan dalam hal pembelajaran itu Pak? Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah keingintahuan seorang coach sehingga coach benar-benar memahami apa yang sedang terjadi pada coach dan pada akhirnya akan mendapatkan jalan keluar yang benar-benar valid atau sesuai dengan permasalahan yang dihadapi peserta didik Pak. Oh gitu Pak ya. Yang ketiga juga perlu kami tanyakan, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coach adalah harus sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh Pak. Makasih Pak ya. Yang terakhir, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah latihan akan melakukan kesadaran penuh. Dengan melakukan latihan kesadaran penuh akan dapat menumbuhkan perasaan yang tenang dan pikiran yang jernih yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif Pak. Oh makasih Pak. Waktu ini sudah bisa kami sampaikan kepada
sebagai pengamat dalam hal ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, buat Pak semua orang, terima kasih banyak Pak. Nah, ada pun pertanyaan saya Bapak, yaitu tentang coaching. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah yang Bapak rasakan pada saat ini setelah di coaching? Terima kasih Pak. Yang saya rasakan saat di coaching adalah perasaan lega karena dapat mengeluarkan apa yang mengganjal dalam diri. Selanjutnya saya dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Menurut saya itu sangat efektif karena penyesalan yang keluar dari diri kita sendiri adalah sesuatu hal yang sudah kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita akan konsisten untuk melakukannya. Selain itu, waktu di coaching kita rileks dan santai, Pak. Oke, terima kasih Pak atas jawaban Bapak. Begitu Pak, semangatlah itu mengajarkan supaya anak kita juga bisa lolos ke perguruan tinggi. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak.